Setelah video review iPhone dan Inter iBox ramai, kali ini saatnya kita bahas dan kupas nih mengenai iPhone Inter. Perlu kalian tahu, kalau enggak selamanya iPhone Inter itu kualitasnya jelek dan enggak bisa jadi smartphone pilihan kalian. Jika kalian pandai memilih iPhone Inter, kalian bisa mendapatkan smartphone berkelas dengan harga yang kurang waras. Simak video ini sampai habis ya, biar kalian tahu nih kelebihan dan juga keuntungan memilih iPhone Inter second bareng aku Tobel hanya di channel Dansel Official. Brand Apple emang jadi primadona di era smartphone sekarang selain Android. Apa kabar Nokia yang sang raja handphone yang udah berjaya di tahtanya selama bertahun-tahun? Yuk kita pinggirin dulu si raja usang yang udah nggak laku namanya. Seperti opening dan judul dari video ini, kita akan bahas iPhone dengan garansi non resmi alias Inter. Ya, beberapa orang pasti banyak yang mengunderestimate dengan hal ini karena mereka mengira kalau iPhone dengan embel-embel distributor memiliki kualitas yang buruk jika dibandingkan dengan versi resmi atau iBox milik iPhone sendiri. Nah, untuk kalian yang belum tahu iPhone Inter itu seperti apa sih? iPhone Inter itu beneran iPhone atau versi KW atau hard copy yang ada di pasaran? Dan kenapa sih iPhone tersebut memiliki garansi distributor? Dan apakah iPhone tersebut resmi legal untuk diperjualbelikan? Jangan skip video kali ini karena bakalan banyak banget deh informasi yang akan kalian dapetin mengenai iPhone Inter dan juga mungkin cocok banget buat kalian yang lagi bimbang mau memilih iPhone dengan garansi iBox yang udah punya harga yang stabil dan tinggi itu, atau iPhone dengan garansi Inter yang harganya cenderung jauh lebih terjangkau atau murah ya. Jadi kita bedakan dulu ya satu persatu. iPhone Inter itu ya beneran smartphone milik iPhone dan bukan merupakan iPhone tiruan seperti KW atau HDC atau hard copy dan super copy kayak gitu. Kalau iPhone versi HDC menggunakan komponen yang berbeda dan juga mirip yang digunakan pada Android. Karena spare part iPhone Inter juga bisa digunakan untuk iPhone dengan garansi iBox. Jadi masih sama, spare partnya asli. Sedangkan sistem operasinya iPhone HDC sendiri pada dasarnya menggunakan OS Android yang biasanya versi jadul sekelas Android Pie atau bahkan Jelly Bean yang lebih murah di bawahnya untuk di custom lagi. Karena ketika kalian menggunakan iPhone HDC akan seperti merasakan OS yang hampir mirip dengan iOS tapi memiliki kualitas dan animasi dan juga grafik yang jauh dari kata bagus. Yang paling mudah menentukan ini iPhone asli atau HDC adalah dengan membuka aplikasi App Store-nya. Sudah bisa dipastikan jika iPhone HDC pasti langsung masuk ke Play Store ketika si aplikasi itu dibuka. Karena pada dasarnya dia adalah Android yang udah dirombak tampilan OS dasarnya. Terlepas dari iPhone HDC, kita balik lagi ke topik utama kita, yaitu iPhone bergaransi Inter. iPhone Inter itu sebenarnya memang asli dari Apple sendiri. Namun bergaransi Inter itu adalah iPhone yang rekondisi dan juga sudah diperbaiki oleh pihak distributornya. Kemudian baru dilepas deh ke pasaran. iPhone Inter itu sendiri biasanya didapatkan dari beberapa distributor dari beberapa negara juga seperti Singapura, Mesir, Irlandia, Amerika, dan masih banyak lagi penjual distributor iPhone yang masuk ke Indonesia. Dan seperti yang udah aku jelaskan tadi, spare part serta OS yang ada pada iPhone Inter sama halnya dengan iPhone dengan bergaransi resmi iBox. Namun, rumor yang beredar di pasaran juga terdapat spare part dengan kualitas Inter atau berada di bawah dari spare part asli milik iBox.
Namun untuk operasi sistemnya, baik iPhone Inter ataupun iBox menggunakan iOS murni milik Apple, bukan merupakan custom dari Android. Jadi animasi serta kualitas gambarnya memang bagus selayaknya iPhone pada umumnya. Kalau kalian buka App Store, juga kalian akan masuk ke dalam Apps Gallery yang berisi beragam aplikasi iOS yang kalian perlukan. Namun sayangnya OS milik distributor sendiri masih bisa dibobol oleh para distributor untuk mengakalin beberapa hal yang informasinya baterai health yang enggak sesuai dengan baterai tersebut. Mayoritas iPhone dengan garansi cenderung memiliki informasi baterai health yang bagus, sekitar 90%. Namun, pada pemakaiannya baterainya terkesan boros. Karena baterai health pada iPhone distributor aslinya di bawah 90% atau bahkan ada yang 75%. Rumor yang beredar pun beberapa baterai milik iPhone Inter udah di-swap dengan baterai dari pihak ketiga yang belum jelas kualitasnya seperti apa. Jadi emang kudu pinter-pinter sih milih iPhone Inter ya. Nah, terus gimana dong untuk legalitas iPhone Inter sendiri? Sebenarnya bisa dibilang iPhone Inter ini termasuk ilegal alias nggak melewati proses perpajakan. Dan iPhone Inter ini datang ke Indonesia berupa batangan aja alias unit aja tanpa disertai dengan seperangkat box dan juga isiannya. Mungkin beberapa penonton dari sini mikir ya, ilegal kok pemerintah diem aja sih? Sebenarnya pemerintah sendiri udah melakukan pencegahan smartphone yang masuk ke Indonesia secara ilegal kayak gini dengan cara memblokir kode email yang ada di dalam smartphone ilegal tersebut. Tapi sayangnya distributor tetap punya cara sendiri buat ngakalin hal tersebut dengan otak-atik OS milik iPhone Inter biar bisa masuk ke Indonesia dan lepas dari blokir email biar bisa pakai segala kartu provider manapun. Tapi perlu diketahui kalau hal ini tersebut nggak berlangsung lama. Karena pemerintah juga punya tim cyber yang apabila iPhone kalian terdeteksi menggunakan email ilegal, bisa langsung dengan mudah memblokir emailnya dan iPhone-nya nggak bakalan bisa menggunakan jaringan internet yang ada di Indonesia, kecuali menggunakan WiFi. Dari sini sebenarnya kita bisa menemukan celah kalau iPhone Inter itu sebenarnya masih bisa digunakan walaupun email miliknya udah diblokir. Kalian bisa menggunakan jaringan WiFi, entah dari jaringan kantor ataupun hotspot dari temen, atau kalian juga bisa menggunakan WiFi untuk perantara sumber internet untuk iPhone Inter kalian. Nah, dari tadi kan kita udah bahas apa itu iPhone Inter. Sekarang saatnya kita bahas nih, sebenarnya iPhone ini cocoknya buat siapa sih? iPhone Inter ini cocok banget buat kalian yang udah berniat memanfaatkan kemampuan hardware ataupun performa yang dia miliki. Karena pada dasarnya kemampuan iPhone Inter sama aja walaupun dibandingin sama seri yang iBox-nya. Jadi buat kalian yang demen main game pastinya bisa dapetin performa yang bagus. Bukan hanya itu, kalian juga bisa memanfaatkan hardware lainnya seperti kamera iPhone yang cakep dan juga kualitas gambarnya yang bagus banget, baik dari sektor foto maupun video. Apalagi kalau kalian mau membeli yang seri boba ataupun pro di seri 11 ke atas. Buat kalian yang gamers dan juga konten kreator dengan budget kere kere hure, wajib banget lah punya iPhone Inter kayak gini. Kemudian selain itu kalian juga pastinya mendapatkan tingkat keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Android ataupun OS lain selain iOS. Satu poin lagi yang dirasa penting, nggak penting banget sih ya, dan ini menjadi fitur yang otomatis ketika kalian bawa iPhone Inter ini ke tongkrongan, bakalan dapat pamernya sekalian. Tinggal lepas segel distributor di bagian bawah casing, atau kalian bisa menambahkan soft case dengan warna yang solid buat menyembunyikan stikernya yang ada di bawah sini. Dijamin deh, teman-teman tongkrongan kalian nggak bakalan nyadar kalau iPhone yang kalian bawa adalah iPhone dengan garansi Inter.
Toh manusia mana sih yang gabut banget nanyain HP ini Inter apa iBox, asli apa enggak, belinya di mana gitu. Dan manusia mana yang berani lancang bukain kode email buat ngecek HP Inter atau iBox, kecuali ya teman kalian yang sama-sama tahu dan pemakai sih. Iya kan? Tapi perlu diingat, ketika kalian meminang iPhone Inter, jangan jadikan iPhone tersebut sebagai smartphone utama kalian. Karena kalian harus jaga-jaga kalau terjadi apa-apa dengan iPhone tersebut. Jadi, data milik kalian akan aman dan masih bisa diakses lagi di smartphone lain. Kalian masih perlu menggunakan smartphone lain sebagai device utama kalian. Kalau aku sih menyarankan Android. Jadi, kalian masih punya smartphone iOS untuk kalian eksperimen dengan kemampuan dan spesifikasinya, dan kamu juga punya Android untuk melakukan beberapa hal yang enggak bisa dilakukan di iOS. Karena perlu kalian tahu kalau enggak semua hal yang bisa dilakukan oleh smartphone milik Apple tersebut. Kemudian, karena harganya yang relatif murah, kalian jadi enggak perlu ragu lagi untuk khawatir lagi buat ngegeber iPhone Inter milik kalian itu. Kalau rusak pun kalian nggak akan merasa begitu dirugikan. Soalnya emang udah dikasih harga murah juga kan. Gimana nih menurut kalian mengenai iPhone dengan garansi Inter? Apakah layak banget buat kalian miliki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau rame nanti akan kita bahas lagi di part ketiga. Mungkin gitu aja video review kali ini mengenai iPhone Inter. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi bimbang cari iPhone mewah dengan harga yang murah. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Di bawah sini ada tombolnya yang merah di sini, like di sini. Klik aja. Dan jangan lupa loncengnya untuk notifikasi ya. Dan sel pusat HP dan laptop. Inter ya mas ya? Inter. Oke.